dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 234 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Pentakosta pertama ini, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 675 ayat 1 dan ayat 2. Yesus datanglah.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada perayaan hari peringatan turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk menerima Roh Kudus, agar kami dapat membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Namun kami masih terpengaruh pada keinginan daging dan hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang bertentangan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, kasihilah kami, baharuilah kami. Engkau memanggil kami untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami dengan mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah gereja dan masyarakat. Namun hal itu belum mampu kami wujudkan. Sebahagian orang karena masih kurang memahaminya dengan benar, yang lain ada yang sudah tahu dan memahami, namun tidak sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati dan kekuatan. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 10, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 13. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan.
Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Marilah kita memperhatikan warta di Minggu tanggal 28 Mei 2023, Minggu Pentakosta pertama, Pesta Parjolo Parningotan Ari Hasasaur Nitondi Parbadia, dengan topik Minggu, Terimalah Roh Kudus. Poin 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado atau koordinasi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 masuk pukul 17 WIB. 2.2
libur Sermon Week, dan kategorial. Sehubungan dengan hari libur nasional, maka Sermon Week dan kategorial diliburkan Manang Masohot tanggal 29 Mei sampai dengan 3 Juni 2023. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 5 Juni 2023. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 28 Mei 2023, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpul ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.1 Sidik khusus. Pada hari ini, Minggu 28 Mei 2023, dalam ibadah pagi, gereja kita akan melayani sidik khusus kepada Saudari Lydia Esther Boru Sibarani. 5.2 Ibadah Pentakosta pertama dan kedua. Pada hari ini, Minggu 28 2023, adalah hari Pentakosta pertama, peringatan hari turunnya Roh Kudus, Pesta Parjolo Parningotan Hari Asa Saor Nitondi Parbadia. Gereja kita akan melaksanakan ibadah seperti biasanya dengan 3 kali ibadah, pagi, siang, dan sore. Pada hari Senin 29 Mei 2023 adalah hari Pentakosta kedua, peringatan hari turunnya Roh Kudus, Pesta Paduahon Parningotan Ari Hasa Saor Nitondi Parbadia. Gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Dimohon kepada punguan kur untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut. 5.3 Acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini, Minggu 28 Mei 2023, gereja kita akan memberikan penghiburan setelah selesai kebaktian siang kepada keluarga Nyonya Situa ST Damanik Boru Simanjuntak yang beralamat di Perumahan Gria Pasundan Blok E5, masuk WEK 6. Dimohon kepada Parhalado, Dewan dan Seksi serta jemaat untuk dapat mengikutinya. 5.4 Pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rocky Rafael M. Sitompul, putra dari Bapak Beni Sitompul, Ibu Erna S. Borsimatupang, yang beralamat di Cisangkan Hilir, RT 6 RW 19 Cimahi. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, dengan Saudari Lamria Rauli Marbun Lumban Gaul, putri dari Bapak Rumanto T. Marbun Lumban Gaul, Ibu Rosiana Borusianturi, yang beralamat di Jalan Gunung Merapi 2, nomor 39, Cirebon. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 3 Juni 2023 di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 9 WIB. 5.5 Sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari keluarga Situa Asilaban Boru Sibarani dari Purwakarta sebanyak 50 sak. 5.6 Rapat Parhalado dengan Panitia Pembangunan. Pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan rapat parhalado dengan panitia pembangunan. Dimohon semua parhalado dan panitia pembangunan untuk menghadiri rapat tersebut. 5.7 Kegiatan seksi perempuan. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 yang akan diadakan Pesta Parheon Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Lomba fashion show dengan bahan dasar ulos. 2. Seminar tentang perempuan, tema, narasumber, dan menyusul. Penjelasan tentang arti dan penggunaan ulos dalam adat Batak. Adapun peserta lomba, kriteria penilaian persyaratan lomba serta hadiah adalah sebagai berikut. 1. Peserta adalah semua anggota seksi perempuan, yaitu Ina Huria beserta Ina Hana.
2. Peserta menggunakan bahan dasar ulos boleh dimodifikasi dengan bahan non-ulos. 3. Kriteria penilaian meliputi keserasian gerak dan kreativitas dan modifikasi ulos menjadi baju. 4. Akan dipilih pemenang juara 1 sampai dengan 3 dan harapan 1 sampai dengan harapan 3, dan juara 1 akan menjadi utusan dari HKBP Jalan Lurah untuk mengikuti lomba fashion show PPD 18 Jabar Tending. Demikianlah warta kita di minggu ini. Terima kasih. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 461 sambil kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Tuhanku,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menyertai hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya juga mengundang ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing melalui streaming. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Shalom Aleichem. Shalom. Demikianlah Tuhan menyapa murid-muridnya. Itu maksud utama. Pada waktu itu, ketika mereka berkumpul dan pintu-pintu tertutup rapat, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Shalom Aleichem." Murid-muridnya terheran-heran. Mereka bahkan tidak menjawab salam perjumpaan dari Yesus karena saat itu masih dalam suasana kebingungan. Tersiar kabar bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus, mencuri tubuh Yesus yang sudah mati, dan bersamaan dengan itu perempuan-perempuan yang menyaksikan kebangkitan Yesus telah memberitakan juga bahwa Kristus telah bangkit. Maka dalam suasana demikian, suasana kebingungan, suasana ketakutan, suasana yang menggelora di dalam hati murid-murid itu, Yesus hadir lalu berkata, "Shalom Aleichem." Peace be with you. Damai sejahtera bagimu. Kuberikan engkau damai sejahtera. Demikian kira-kira situasi itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang pertama yang mau disampaikan oleh khotbah kita hari ini, bahwa di HKBP Jalan Lurah juga saat ini pintu yang tertutup dan semua ruangan itu hening karena ketakutan yang mencekam bagi orang-orang yang menjalani kehidupannya saat ini. Yesus datang hadir dan berkata, "Shalom Aleichem." Peace be with you. Damai sejahtera bagimu. Damai madihamu.
kata Tuhan Yesus kepada kita semua hari ini. Dalam perayaan hari Pentakosta, Yesus menyapa kita dan datang kepada kita, mendatangi kita, menjumpai kita, hadir di tengah-tengah kita. Meskipun Kristus sudah bangkit dari kematian, tetapi ia masih ingin bersama dengan murid-muridnya dan seluruh orang yang percaya kepadanya, supaya hati mereka diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui tentang kebangkitan Kristus itu. Karena kita sudah mengerti, pasti memahami kebangkitan Kristus itu sangat sulit. Pasti untuk mengerti dan percaya kepada kebangkitan Kristus itu sangat sulit. Thomas, seorang murid Yesus, bahkan berkata, jika aku tidak melihat bekas tangannya dan lambungnya, aku tidak akan percaya kalau Kristus bangkit. Dia tidak akan percaya kalau ia tidak melihat dengan matanya sendiri kalau Kristus itu bangkit, karena memang pemahaman dan mengerti tentang kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu hal yang sukar, bahkan oleh iman kita. Itu sebabnya Yesus khusus mendatangi Thomas, lalu berkata, Thomas, aina Thomas akuat dong, katanya kepada si Thomas itu. Jangan lagi Thomas, kau Thomas ya, lihatlah. Lihat, rabalah, katanya, raba lambungnya yang ditusuk tombak ketika Yesus mau mati. Lalu diraba. Thomas tersungkur. Lalu ia berkata, Tuhanku, Allahku, Elohim Zahweh. Ia lalu percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan saat itu ia hadir. Ia berada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, dalam perayaan Pentakosta hari ini, Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita beriman, walaupun mungkin sebagian dari kita seperti Thomas. Dalam lanjutan kisah ini di ayat 24, kurang percaya atau tidak percaya, atau bagaimana saya harus memahami kebangkitan Yesus dalam iman percaya saya. Disitulah Yesus hadir, disitulah Yesus datang, disitulah Yesus sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan kita. Kita sering merasa bahwa kita merindukan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rindu kehadiran Tuhan. Hati kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Ibu Bapak, melebihi kerinduan Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Tuhan juga sangat rindu. Tuhan juga sangat ingin berjumpa dengan Ibu Bapak dan saudara-saudara di dalam perjalanan kehidupan ini. Bahkan dengan inisiatif dan inisiator dari Tuhan sendiri, ia mendatangi kita. Ia menjumpai kita. Ia hadir di tengah-tengah kita. Ia bersama-sama dengan kita. Meskipun Tuhan telah bangkit dari kematiannya, dari kubur, tetapi Tuhan kita itu tetap Tuhan yang imanen. Meskipun ia berangkat ke surga menjadi Tuhan yang transenden, ia tetap visible God, Tuhan yang terlihat oleh mata hati kita, meskipun mungkin tidak terlihat oleh mata lahiriah kita. Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kita. Itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita percayai. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini akan melahirkan kebaharuan. Akan melahirkan sesuatu yang baru, yaitu ketakutan digantikan dengan sukacita. Yaitu kekhawatiran digantikan dengan posni roha, percaya akan kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sampai perjumpaan
kita dengan Tuhan tidak melahirkan apa-apa. Jangan sampai perjumpaan kita dengan Tuhan tidak memberi impact apapun dalam kehidupan kita. Pernah suatu waktu saya itu pergi ke rumah jemaat ini, karena harus membicarakan sesuatu. Mungkin ini panitia pembangunan mau membicarakan tentang pembangunan lah ya. Pas mau mengetuk pintu, terdengar dari rumah itu cekcok. Mungkin sedang berdebat lah, cenderung ke pertengkaran suami dan istri di rumah itu. Tapi sudah terlanjur di depan pintu, mau tidak mau harus mengetuk. Shalom. Dari rumah langsung hening. Suara ini khas, suara Bapak Pendeta, serak-serak hancur ini suaranya. Jadi begitu ya, serak-serak lah begitu. Bapak Pendeta. Lalu dibuka pintu, masih terlihat suasana yang agak kaku. Suami dan istri saling melihat. Mungkin katanya kira-kira kita break dulu katanya sini. Nanti ronde kedua, pikirnya begitu ya. Masuk. Oh, pala naro amang. Orang Batak kan begitu, sudah tahu naro ditanya lagi kan begitu. Naro amang katanya sudah tahu datang ya, ditanya lagi. Dulu lah. Hai madah mau bicarakan sesuatu hal asih. Jadi si suami masih gusar. Kegusarannya mungkin ini Bapak Pendeta sudah duduk, harusnya disuguhi minum. Tapi kalau saya menyuruh istri saya berarti saya duluan menyapa dia, pikirnya begitu mungkin. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, mak nibetet ruang pendeta, betes katanya. Istrinya mungkin masih suasana kacau, katanya begitu kepada suaminya. Kami berbicara banyak, panjang lebar, rencana begini dan semuanya. Tiba-tiba istrinya datang membawa 2 cangkir teh. Minum amang, katanya kepada pendeta. Tapi kepada suaminya agak berbeda. Diletakkan teh suaminya, lalu dipandang begini. Mungkin 2 kemungkinannya. Yang pertama, ini saatnya. Rasakan pembalasanku, mungkin begitu. Maksud istrinya. Yang kedua, biar tahu rasa kamu, pikirnya begitu. Karena ternyata sesudah meminum teh bersama-sama disuguhkan minum amang. Oh iya, sama kita minum. Meminum itu teh untuk pendeta itu enak. Dan pas lah. Tapi ketika suami meminum, ia seperti menahan sesuatu yang menyedihkan lah ya. Mungkin tidak rasa gula, jangan-jangan mungkin garam dibikin istri. Karena dia langsung terkejut meminum teh ini. Karena mungkin ke pendeta teh manis, ke sini teh asin, begitu ya suaminya. Lalu selesai pembicaraan, soni madamang dah, martang yang mahita. Berdoa kita, mendoakan hidup kita kepada Tuhan sebelum saya berangkat. Mana istri Inang? Panggilan berdua bertiga. Lalu permisi. Belum jauh melangkah dari rumah itu, pertandingan kedua telah dimulai. Jadi sudah, apa maksudmu apa? Sudah begitu. Dalam hati pendeta mengatakan, perjumpaan kami belum menghasilkan buah yang baik. Kedatangan dan mendatangi belum menghasilkan sesuatu apapun. Apalagi kebaikan ke rumah itu. Ibu bapak yang terkasih, jangan sampai perjumpaan kita dengan Tuhan demikian. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sesuatu hal pun tidak terjadi. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, sesuatu hal pun tidak kita petik. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, menjumpainya dengan segala kerinduan kita,
ternyata sesuatu hal tidak memberi faedah apa-apa bagi kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan ingin merubah kita dari kekhawatiran kepada iman, dari ketakutan kepada sukacita. Itu sebabnya Yesus sampai 2 kali mengulangi perkataannya, Shalom Aleichem, peace be with you. Damai madihamu, damai sejahtera bagimu. Karena demikianlah Tuhan membawa kedamaian, membawa shalom, membawa irene, membawa sukacita bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Ia bahkan tidak menginginkan kita takut. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, Aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, todihagogon, roh kasih, todihaholongon, roh pengendalian diri, todi pangarajayo diri. Bukan takut, bukan khawatir, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan sukacita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang kita terima hari ini. Dan itulah yang dikaruniakan, dicurahkan, diberikan oleh Allah. Damai sejahtera di dalam roh yang mengajari kita untuk percaya bahwa Kristus sungguh-sungguh merindukan kita dalam perjalanan hidup kita. Itulah damai sejahtera yang kita terima hari ini. Di dalam Roh Kudus, di dalam Pentakost yang kita rayakan hari ini. Peace be with you. Dan setiap minggu kita diberikan peace itu. Kita diberikan damai, damai sejahtera. Maka dalam setiap khotbah Bapak Pendeta di HKBP, itu minggu yang lalu Filipi pasal 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, Tuhan kita. Dan itu yang dicurahkan hari ini, damai sejahtera. Ibu bapak, apa itu peace? Ada 2 orang anak-anak disuruh gurunya melukis. Ini mungkin sudah berulang amang kata-kata, tapi gambaran shalom hari ini. Murid-murid, silakan kita hari ini seni melukis damai sejahtera. Lalu semua murid mengambil alat lukis, melukis, mereka mengoret-oret. Tapi guru itu tertarik kepada 2 orang murid yang bersebelahan. Karena gambar mereka kontradiksi, berbeda. Murid yang pertama melukis damai sejahtera itu ada gunung nun hijau. Dan di atasnya awan-awan yang bergumpal-gumpal terlihat indah di atas gunung itu. Hijau karena pohon menutupi semua gunung itu. Di lereng gunung itu terlihat danau. Danau yang sangat tenang. Danau biru yang indah. Dan di tengah-tengah danau itu ada nelayan yang sedang mencari ikan dan mencari nafkah. Lalu dia beri judul peace, damai sejahtera. Tetapi murid yang satu lagi melukis sangat berbeda. Ia melukis gunung yang sedang meletus. Di bagian gunung itu ada lereng yang longsor dan berbatu-batu. Tidak semua gunung itu dikelilingi pohon. Dan di bawahnya ada danau. Danaunya penuh gelombang, bergulung-gulung. Ia lukis sedemikian rupa, bagus sekali. Danau yang sedang beriak, sedang diguncang oleh gelombang. Tetapi di sana juga ada nelayan yang sedang mencari ikan. Sama, di atas sampan itu ada nelayan yang sedang mencari ikan.
Guru ini tertarik, maka ia bertanya kepada murid pertama, "Inikah damai bagimu?" "Ya Ibu." "Gunung hijau, ada awan yang indah terbentuk di langit Tuhan. Lalu danau yang teduh dan tenang. Di sana nelayan mencari ikan," katanya. Murid yang kedua, "Kamu menggambar ini juga peace, damai sejahtera. Apa maksud kamu menggambar seperti ini?" Lalu ia mengatakan, "Bu, damai sejahtera itu adalah ketika hati kita bersuka cita meskipun gunung tidak ditumbuhi pohon-pohon. Meskipun dalam lereng gunung itu ada longsor dan di atas sedang terjadi awan mendung, awan gelap. Damai sejahtera itu Ibu Guru bukan kalau danau teduh, tidak beriak, tidak bergelombang, karena tidak ada danau yang tidak beriak. Tetapi dalam riak-riak gelombang air itu, semua orang yang percaya harus berani untuk mencari kehidupannya," kata si murid ini. Si gurunya kagum, "Luar biasa, wah, luar biasa kamu menggambar damai sejahtera ini," katanya. Lalu ia memberi nilai yang sempurna kepada kedua murid itu. Dua-duanya benar ini. Ini damai sejahtera, betul. Ini juga damai sejahtera, katanya kepada dua murid itu. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya damai sejahtera itu demikian. Karena tidak akan mungkin ada gunung yang tidak berbatu, dan semua sisinya akan ditumbuhi pohon, dan tidak mungkin langit tidak pernah mendung. Tidak mungkin ada air yang tidak beriak, bahkan bergelombang dan badai. Demikianlah hidup orang yang percaya, sesungguhnya tidak mungkin tidak akan menghantam badai. Tetapi di dalam badai, ketakutan, kesukaran, kesulitan, kemiskinan, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun, orang percaya seharusnya tidak takut. Karena apa? Karena roh Tuhan telah dikaruniakan kepada kita. Bukan roh ketakutan, tetapi roh sukacita yang memberikan kita kekuatan di tengah badai itu, di tengah kesukaran itu. Begitu ya Ibu Bapak ya. Sesungguhnya, jadi tidak mungkin tidak pernah bertengkar. Keluarga di sini pernah bertengkar? Keluargamu damai? Damai, pastilah. Jangan pula bilang tidak damai. Keluarga Bapak Ibu damai? Damai. Pernah bertengkar? Pernah. Tidak mungkin keluarga kita tidak pernah bertengkar. Bapak pendeta saja pernah bertengkar sama inang itu. Makanya sekarang agak susah Amang. Biasanya kan kalau pendeta tinggal di gereja ini, kita selesaikanlah cepat-cepat ini. Karena kami bertengkarnya sekarang agak lama, itu perbedaannya. Kalau di gereja pertengkarannya kayaknya sebentar. Karena cepat-cepat jemaat datang ke rumah pendeta kalau di sini. Amang, horas. Inang robah. Yang dulunya bertengkar akhirnya terpaksa harus berbicara kan begitu. Kalau di pesantren sekarang kami agak lama bertengkarnya, itu berbeda. Jadi tanyalah Inang nanti itu. Agak lama karena jarang jemaat datang ke sana. Nunggu-nunggu Pak Haji di samping rumah belum datang-datang. Nah begitu ya. Jadi itu kami rasakan pergumulan kami 1 tahun ini. Setelah tahun baru kemarin di pesantren, kita berefleksi, begitulah Inang Pendeta, marilah kita makin tingkatkan damai sejahtera. Kayaknya pertengkaran kita sekarang durasinya agak lama saya bilang, jadi ya itulah ya. Pernah, tidak mungkin tidak pernah, pasti. Tetapi penuhkah rumah tanggamu dengan damai sejahtera? Damai sejahtera. Karena damai itu bukan tidak bertengkar, karena damai itu bukan langit yang cerah, karena damai itu bukan gunung yang ditumbuhi pohon-pohonan hijau dan indah, karena damai itu bukan air yang tidak bergelombang dan tidak beriak, tetapi sesungguhnya damai itu adalah ketika roh Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kita yang penuh guncangan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang penuh gelombang.
Itulah sesungguhnya damai sejahtera Allah itu. Dan itu yang dikatakan Yesus ketika ia berkata, peace be with you, maka ketakutan itu berubah menjadi sukacita. Lalu Yesus, aku mengutus engkau, katanya kepada murid-muridnya. Jangan lagi takut, jangan lagi berdiam, jangan bersembunyi lagi, jangan di sini lagi. Aku mengutus engkau. Maka Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus, mengutus murid-muridnya untuk juga membawakan peace, membawakan damai sejahtera bagi dunia ini. Dan itu juga yang disampaikan kepada kita, supaya kita juga membawa peace, damai sejahtera itu bagi dunia. Ibu Bapak, pencurahan Roh Kudus hari ini yang kita ingat sebagai Pentakost, hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari kematian, maka itu sesungguhnya telah memulai fase baru, tahapan baru, yaitu Tuhan bekerja melalui Roh. Ketika Bapa di sorga dalam perjanjian lama bekerja dengan omnipresent, omniscience, maha hadir, maha kuasa, omnipoten, maka Tuhan dalam Yesus Kristus kita lihat dalam flesh, daging. Fase Yesus Kristus telah mewujudkan damai sejahtera Allah. Karena apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah ketika Yesus tergantung di kayu salib, ia mempertemukan langit dengan bumi, ia menjembatani Allah Bapa dengan manusia, ia mempertemukan yang kudus dengan yang nista. Itulah sesungguhnya damai sejahtera Allah itu ketika Yesus tersalib di Golgota, dalam kematiannya untuk menebus kita umat manusia, maka damai sejahtera itu telah ia tunaikan dengan begitu sempurna, dengan begitu sangat sempurna ia hadirkan keselamatan, Heilsgeschichte, keselamatan Allah, rancangan Allah yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Maka itulah sesungguhnya damai sejahtera yang akan kita bawakan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ia tidak membiarkan kita sendiri. Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Aku tidak akan membiarkanmu, aku akan memberikan roh kudus, roh penolong, roh penghibur, roh yang mengajari kamu berdoa, roh yang menguatkan kamu dalam kesedihan, roh yang senantiasa ada berbicara di dalam hati kita. Ia tidak membiarkan kita sendiri dalam tahapan Tuhan kita yang tidak lagi terlihat oleh mata lahiriah kita, tetapi ia terasa oleh batin kita, hati kita. Roh Kudus ada di sini dan telah dikaruniakan kepada Ibu Bapa. Jangan sampai ada kita yang mengatakan, saya belum punya Roh Kudus. Sudah dicurahkan kepada kita, sudah dikaruniakan kepadamu, kepada kita. Tinggal sekarang siapa yang kita dengar, Roh Kuduskah atau roh dunia ini? Roh Kuduskah atau roh zaman ini? Roh Kuduskah atau roh daging ini? Itu saja yang berkecamuk dalam hati kita. Bagi orang yang percaya, maka volume Roh Kudus akan terasa lebih kuat dari volume roh dunia dalam perjalanan hidupnya. Suara dunia itu bersuara ya, berkecamuk, mereka berdebat, mereka berperang. Baik enggak? Lakukan enggak? Curi enggak? Yang anak-anak remaja ini, diambil enggak uang mama? Diambil enggak? Jangan. Diambil enggak? Jangan. Akhirnya tergoda. Diambil enggak? Jangan sampai enggak jadi. Akhirnya diambil. Nah, dicurinya. Tuhan tidak melihat, katanya begitu. Lalu akhirnya kita tunduk, dikuasai dalam kungkungan keberdosaan itu, maka kita akhirnya menjadi orang-orang yang dikuasai oleh dosa dan maut, meskipun Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Itulah yang ingin kita lakukan, yang ingin kita laksanakan, supaya dalam memahami Tuhan itu kita menyimpan Roh Kudus dalam hati kita. Kita mendengar suara nurani kita. 2 Timotius 1 ayat 3. Dengar suara hatimu. Karena suara nuranimu pasti berkata benar.
Suara yang lain juga berkata kuat. Tapi siapa yang kita dengar? Mana yang kita dengar? Hari ini Tuhan menguatkan kita untuk dengarlah hatimu yang di tempat Roh Kudus bersemayam dalam hidupmu, sehingga Ia mengaruniakan kepada kamu karunia-karunia kebaikan. Dan pencurahan Roh Kudus itu menguatkan, meneguhkan, mengajari, menuntun, membimbing kita kepada Yesus, Tuhan kita. Karena Roh Kudus juga adalah Tuhan. Dalam doktrin Trinitatis, Roh itu adalah Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi Lydia, Esther, yang CD hari ini, dan semua kita, sudahkah kita punya Roh Kudus? Sudah. Jangan ragu, jangan bimbang. Hari ini kepada kamu juga diberikan Roh Kudus yang Tuhan sendiri dalam karyanya kepada kita untuk meneguhkan dan menguatkan kita akan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita apa? Supaya kita teguh memegang shalom. Shalom Tuhan, shalom Alehem dari Tuhan, supaya kita terus kokoh, teguh berdiri. Walaupun mungkin kehidupan kita dipastikan, dijamin, garanti. Tidak mungkin tidak akan menghadapi pergumulan. Tidak mungkin tidak akan menghadapi kesukaran. Tapi di tengah-tengah kesukaranmu, tengah-tengah pergumulanmu, tengah-tengah pertarungan kita dengan dunia ini, kita dikuatkan. Bukan dengan roh dunia ini. Ada orang Batak Mangarato lalu datang opungnya dari kampung. Pung, apa opung katanya? Popu katanya. Pu katanya lah ya, panggilannya Popu ya. Bawalah ini. Nanti Mangarato kamu, dia yang menjaga kamu katanya. Dia yang memelihara kamu. Ini mujarab, ini hebat. Kamu selamat, damai, bersukacita. Apa ini opung katanya? Dikasih sesuatu itu. Nanti bikinlah di dalam kantongmu. Ini namanya simalupuk katanya. Jadi simalupuk. Kalian berbahasa Indonesia ya. Simalupuk itu kira-kira artinya si gedebak-gedebuk gitulah ya. Si gedebak-gedebuk, siapa lah ya, si bergetar lah ya. Jadi nanti kalau sesuatu kamu mau makan di restoran, pegang dulu. Gedebak-gedebuk tidak. Kalau gedebak-gedebuk jangan makan. Ada bahaya di situ. Siapa tahu ada vitamin R, vitamin rasun, kata opungnya kepada opunya. Kalau kamu dekat dengan orang, gedebak-gedebuk, tinggalkan saja. Iya Pung, wah ini menyertai kamu katanya. Lalu si kawan ini merantau. Ketika mau masuk rumah makan, dipegangnya. Gedebak-gedebuk. Waduh, ini malupuk-lupuk ini katanya begitu ya. Nggak jadi makan. Ketika interview, ya pastikan interview sedikit khawatir lah kan, cemas. Kakinya gemetar dan ia pegang gedebak katanya. Gedebak-gedebuk. Wah, ditinggalkan. Ketika dekat dengan seorang perempuan, dengan seorang gadis yang ia cintai, yang ia sukai, dipegangnya juga si malupuk ini. Malupuk juga. Enggak orang benar ini kayaknya, kalian pikir. Ditinggalkannya. Akhirnya dia sakit terlambat makan. Karena masuk rumah makan tidak jadi makan. Ia tidak bekerja karena ketika ia pegang malupuk-lupuk karena jantungnya bergetar-getar, jantung kan sebelah sini. Sebelah mana ya? Sini ya. Di mana lah itu. Sama lah, pokoknya di sini. Malupuk-lupuk, tidak bekerja. Sampai tua dia tidak menikah. Karena ia grogi mendekati perempuan dan si malupuknya malupuk-lupuk. Begitu kira-kira ya. Jangan serahkan hidup kita kepada dunia ini. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Roh Kudus. Karena dialah roh
yang menggantikan ketakutan dengan sukacita, yang menggantikan kekhawatiran dengan peneguhan. Dan itulah yang kita terima hari ini. Yang Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, sehingga kita terus dikuatkan. Maka kepada orang yang malua itu, salah satu kita pahami juga sebagai pencurahan Roh Kudus. Baptisan dan malua itu adalah lanjutan dari baptisan sebagai pengaruniaan Roh Kudus. Maka dalam berkatnya nanti Tuhan menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Hidup ini itulah pertarungan antara yang baik dan jahat, pertarungan antara Roh Kudus dan roh zaman. Maka setiap orang yang telah menerima Roh Kudus, ia akan lebih mendengarkan suara Roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Apapun ketakutanmu hari ini, apapun kekhawatiran kita saat ini, biarlah Roh Tuhan yang berjumpa, yang hadir, yang datang, yang menjumpai kita. Lalu kita dibaharui oleh perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga kita kuat, teguh dalam iman, melakukan segala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pencurahan Roh Kudus hari ini, Pentakost, yang kami ingat damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami rasakan di dalam Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan, menyertai kami di dalam ketakutan kami saat ini di dunia yang penuh kekacauan. Tapi di tengah-tengah kekacauan itu Tuhan bekerja di dalam Roh Kudus sehingga kami kuat meskipun badai, kami tenang meskipun mendung, dan di dalam semua kehidupan kami apapun ketakutan kami saat ini, damai sejahtera Allah yang menyertai kami. Berkati jemaat Tuhan yang di gereja ini dan juga di streaming mengikuti ibadah hari ini. Berkati jemaat ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran, panjang umur bagi mereka, ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangganya. Kami berdoa buat sidi khusus hari ini Lydia Esther Borusi Barani. Berkati dia Tuhan dalam segala pekerjaannya, kuatkan dan teguhkan hatinya untuk melakukan segala yang baik dalam hidupnya, pada orang tuanya, kepada siapapun, dan kepada dunia ini, dan terlebih kepada Tuhan. Berkati Tuhan rencana jemaatmu Rocky, Rafael, Stompul dan Lamria Borlumban Gaul yang akan menikah. Biarlah kasih di antara mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan. Berkati jemaat streaming yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan berkati Ginting Borsilalahi, Hot Mauli Siregar, berkati Sinta, berkati juga inang kami Nyonya Sianturi Borunai Baho, biarlah di dalam masa tuanya mengikuti ibadah di rumahnya senantiasa diberkati dan dikuatkan dalam hidupnya. Berkati keluarga Siahan Boru Pardede dan keluarga Pardede Boru Pasaribu yang telah menikahkan anak mereka, biarlah Tuhan menjadi keluarga yang berkenan bagi Tuhan. Berkati Dr. Ripe pembangunan jemaat Tuhan, berkati persembahan proposal HKBP Cimahi Jalan Lura yang kami terima dari keluarga Teginting Boru Silalahi, Sintua M Rumah Horbo Boru Nenggolang di Tangerang, keluarga Simatupang Boru Sirait dari Bandung, Insinyur Paran Sibarani dari Papua. Biarlah Tuhan kau berikan sukacita berlimpah dalam hidup mereka, menyertai, memberkati, melindungi hidup mereka dan pekerjaan dan keluarga mereka, semakin bertambah-tambah sukacita. Berkati juga sumbangan dari jemaat Tuhan untuk persembahan pembangunan dari keluarga R. Hutahayan Boru Ginting. Kau sertai pekerjaan mereka Tuhan, lindungi dan beri bagi mereka sukacita, karir dan pangkat yang hadir dari Tuhan. Berkati NN, berkati juga keluarga Sirait Boru Dolok Saribu dari Bandung. Tuhanlah yang senantiasa memperhatikan apa yang perlu bagi hidup mereka. Berkati kami Tuhan dan jemaat Tuhan, anak-anak kami yang akan ujian di sekolah, arif bijaksana, hikmat dari Tuhan menaungi pikiran mereka, ya terlebih bagi anak-anak kami yang sudah akan melangkah ke jenjang perkuliahan, dimanapun yang sedang mereka cari, biarlah Tuhan yang menuntun menunjukkan yang baik
bagi mereka. Berkati anak-anak kami yang bekerja di perantauan dimanapun mereka saat ini. Biarlah Tuhan yang memenuhi kehidupan mereka dengan segala hal yang baik dan sukacita dari Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan apapun di tengah-tengah keluarga, pergumulan ekonomi, baik yang bergumul karena mungkin sedang dalam kesusahan kehidupan, pengangguran, dan juga kesulitan mata pencarian dan rezeki. Tuhan, Kau ubahkan ketakutan mereka dengan kekuatan, sukacita, peneguhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja sehingga mereka semakin giat di dalam Tuhan untuk memperlengkapi kehidupannya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, Oputiar Purba, Urusi Litonga di Penang, menjalani pengobatan dan pemulihan. Tuhan, Kau berkati juga Nyonya Si Regar Boru Sianipar yang sudah menjalani operasi bersama dengan Inang Nyonya Sidabuke Boru Silalahi yang juga sudah operasi di rumah sakit. Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, kami berdoa dan pemulihannya. Apapun sakit mereka, yakinkan mereka Tuhan dalam Roh Tuhan untuk melalui dan memenangkan pergumulan itu dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga bagi mereka tidak berputus asa, tetapi terus tekun berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Tompangkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka sehingga mereka pulih, sehat kembali. Kami juga berdoa buat Opung Nikolas, Nyonya Sihombing Boru Manurung, besok hari Senin akan menerima penanganan medis operasi di rumah sakit. Tuhan berkati Inang ini supaya dalam iman, keteguhan, kekuatan Roh Kudus menjalani operasi di dalam iman, percaya, posni roha. Tuhan, biarlah Tuhan bekerja berkarya melalui operasi itu memberikan kesembuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan bekerja di dalam banyak hal dan berkarya melalui banyak cara. Tuhan, karena itu berkati jemaat Tuhan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang bekerja untuk mereka, memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami terima Roh Kudus dan kami bawa di dalam kehidupan kami setiap waktu, membimbing, menuntun, mengarahkan kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Menyanyikan kasih selamat yang teguh.
Bapak Ibu, kita akan memasuki acara sidik khusus bagi jemaat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 nanti diminta kepada Lydia Esther untuk berdiri. Kami mengundang orang tua, ibu dan bapak dari Lydia untuk berdiri di tempat. Saudara yang membawa anakmu untuk disidikkan hari ini, saudara menyaksikan anakmu di sini, sudah selayaknya lah engkau bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerahnya yang dilimpahkan selama ini, menyertai kehidupannya sehingga ia menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuanmu terhadap anakmu, karena mereka dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani engkau di dalam tugas dan kehidupan keluargamu, melainkan supaya engkau membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu senantiasa mendoakan mereka, mendoakan dia agar tidak binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah engkau merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ikutilah doa ini di dalam hatimu, mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak ini menjadi anakmu. Kasihanilah dia. Curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi muridmu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidiknya. Jangan biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak kami ini, yang kami serahkan padamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini engkau berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat ini. Engkau telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika engkau merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang engkau terima selama ini, patutlah engkau mengucap syukur kepadanya. Dan jika engkau mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini,
yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tuamu dan segala dosamu, seharusnya lah engkau malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan engkau dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah engkau mengaku bahwa firman Allah yang kau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Berilah jawabanmu. Bersediakah engkau dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah engkau seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati firman dan iman kepercayaan yang benar yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Maka berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Saudara berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan di hadapan jemaatnya, hendaklah engkau setia menaati semuanya, jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Ikuti doa ini di dalam hatimu, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berikanlah kepadaku Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kupersembahkan hidupku bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kujanjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan mulai di dalam hatiku dan jiwaku. Peliharalah aku agar jangan binasa. Bimbing dan tuntunlah aku untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Amanat kepada Lydia Esther Borusi Barani tertulis di Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Efesus 6 ayat 24. Hayatilah firman Tuhan, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang menjadi sesama menerima perjamuan kudus, kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan memperhambakan dirimu dengan dosa dan iblis.
Tuhan menyertai engkau, asal engkau tetap percaya kepadanya dan Ia menuntun engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasihanilah dia yang kami serahkan hari ini kepadamu. Pelihara dia di dalam Roh Kudus, teguhkan dia di dalam janji yang telah Ia ikrarkan. Kuduskan dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan yang baik. Amin. Kita akan menutup ibadah Pentakost hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, dan kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami karena Roh Kudus. Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menghayati, menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan agar orang Kristen di gedung, gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik agar dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang-orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang-orang yang sengsara, yang menderita,
agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkan pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.